Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aminu, dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang mana yang aku turunkan itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang pertama yang kafir atau kufur terhadap apa yang aku turunkan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan atau menukarkan ayat-ayatku itu dengan harga yang sedikit, qalil, sedikit maknanya murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaknya kalian hanya takut kepadaku. Baik, itu kira-kira terjemah dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-41. Kita lihat munasabatul ayah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, masih berbicara tentang orang-orang Yahudi dan bagaimana sikap mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah secara umum. Para ulama mengatakan ketika Nabi sampai di kota Madinah itu sudah ada Bani Quraidah dan Bani Nadir, dua kabilah besar dari bangsa Yahudi yang sudah cukup lama ya mendiami kota Madinah. Jauh sebelum Nabi datang mereka sudah membuat komunitas di situ. Salah satu alasan sebetulnya kenapa dakwah Islam itu lebih cepat tersebar di Madinah ketimbang di kota Mekah. Di Mekah Nabi berdakwah hampir 13 tahun ya. Tetapi ya kita bisa bilang memang hanya orang-orang terpilih yang masuk Islam di Mekah itu. Mayoritas menolak. Tetapi di Madinah itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Mus'ab. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah seseorang yang diutus oleh Nabi, mendahului Nabi untuk ke Madinah guna berdakwah. Beliau bikin halaqah-halaqah kecil, awal cuma 2 orang, 3 orang, naik jadi 5 orang, 10 orang, terus sangat banyak. Betapa mudahnya orang-orang Madinah itu menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui dutanya. Makanya dai pertama dalam Islam dalam tanda kutip yang diutus untuk berdakwah keluar markas dalam tanda kutip ketika itu Darul Arqam adalah Mus'ab bin Umair. Salah satu alasannya adalah karena orang Madinah sudah akrab dengan tema-tema yang dibahas oleh agama kita. Jadi sudah tidak kaget mereka mendengar tentang keesaan Tuhan, tentang adanya alam kubur, tentang kebangkitan, tentang adanya hisab, tentang adanya surga, neraka, nabi, rasul. Mereka nggak kaget. Orang Madinah walaupun rata-rata adalah penyembah berhala, tetapi karena mereka berdampingan dengan komunitas Yahudi, nah sedikit banyak itu orang Yahudi sering bercerita tentang agama mereka. Dan orang Madinah mendengar dengan baik, walaupun mereka tidak masuk ke agama Yahudi, tapi mereka menghargai prinsip-prinsip keagamaan orang Yahudi. Ya silahkan saja. Nah, makanya begitu ada
kabar muncul seorang nabi, mereka udah nggak kaget. Ya. Bahkan apa yang dilihat oleh orang-orang Madinah itu persis seperti yang disampaikan orang-orang Yahudi tentang sifat Nabi akhir zaman itu. Makanya di sini Syekh Nawawi berkata begini, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi dengan apa yang aku turunkan minal Quran. Kata Syekh Nawawi, Al-Quran maksudnya. Musaddiqa, Al-Quran itu membenarkan, tegasnya muwafiqon bit tauhid. Nah, Al-Quran yang membenarkan apa nih? Membenarkan yang ada pada kalian. Iya, tapi apanya? Muwafiqon bit tauhid, yang membenarkan atau cocok dalam hal tauhidullah. Saya sering mengatakan orang Yahudi menerima ajaran Nabi, menolak orangnya karena dia bukan orang Yahudi. Kalau orang Quraisy menerima orangnya, Nabi diterima dengan baik, tapi ajarannya ditolak. Nah, Al-Quran itu membenarkan bit tauhid, tentang tauhid. Terus yang kedua, ini menarik kata Syekh Nawawi, wasifati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenarkan Quran? Pertama adalah tauhid, yang kedua sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi sudah sering membacakan akan datang Nabi akhir zaman, sifatnya begini, sifatnya begini. Itu sudah dibacakan. Dan orang-orang Madinah ketika mereka melihat Nabi, yang ini. Misal, saya kutipkan di sini. Saya lihat beberapa versi ya dari King James Version dan lain-lain, baik berbahasa Inggris ataupun Arab, atau yang berbahasa Indonesia. Saya ambil yang bahasa Arab. Injil berbahasa Arab belum muncul pada abad ke-6. Jadi pada masa Nabi belum ada Injil berbahasa Arab. Yang dibaca oleh Waraqah bin Naufal itu yang berbahasa Ibrani. Tetapi dia bisa mensyarahnya dengan bahasa Arab. Tetapi tidak tertulis. Sekarang kita lihat di Ulangan pasal 18 ayat 18. Tertulis begini, uqimu lahum nabiyan min wasati ikhwatihim mislaka wa aj'alu kalami fi fammihi fayukallimuhum bikulli ma usihi bihi. Ini salah satu sifat Nabi SAW, yang artinya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, aku akan bangkitkan kepada mereka itu nabiyan, seorang nabi, jelas disebut nabi, min wasati ikhwatihim, dari kalangan ikhwah. Ikhwah itu dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Nah, akan aku bangkitkan seorang nabi dari kalangan saudara mereka sendiri. Nah, ini yang saya garis bawahi, mislaka, dari kalangan saudara mereka, mislaka yang seperti engkau, seperti Musa. Wa aj'al kalami fi fammihi, dan aku jadikan firmanku di mulutnya, di mulut sang nabi ini, yang dari kalangan saudara mereka dan seperti Musa. Fayukallimuhum bikulli ma usihi bihi, dan si nabi ini akan menyampaikan kepada masyarakat apa yang dititipkan padanya. Taib. Disebut nama nabi? Enggak. Tetapi disebutkan beberapa hal, minimal dua indikator. Yang pertama, sang nabi yang akan Allah bangkitkan ini dari kalangan saudara mereka. Ini firman turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Nah, siapa yang bersaudara dengan Bani Israel? Bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab bersaudara dengan Bani Israel? Karena Bani Israel keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan bangsa Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim. Nah, jadi bersaudara. Secara umur lebih tua Nabi Ismail. Dikatakan Nabi Ismail sudah berusia sekitar 13 tahun barulah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Ini yang pertama. Saya teringat dengan sebuah buku yang saya baca, sudah banyak terjemahannya. Judulnya The Choice. Tulisan Ad-Da'i ilallah Ahmad Didat. Kelahiran India, lalu banyak berkecimpung dalam dunia dakwah.
dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Dalam sebuah kesempatan dia berdialog dengan seseorang bernama Van Herden, seorang domine dari Belanda, dari gereja reformasi Belanda. Dia bertanya tentang ayat itu, ya, tentang apa yang tadi kita baca. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Domine Van Herden mengatakan maksud daripada sang nabi di sini adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus seperti Musa. Sebab di situ Tuhan berkata sang nabi itu seperti Musa. Apa indikatornya bahwa Yesus seperti Musa? Yang pertama, Musa orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi, atau Nabi Isa bin Maryam adalah orang Yahudi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, katanya Yesus ini diutus dari kalangan Yahudi untuk kaum Yahudi, sama seperti Musa alaihissalatu wassalam. Dia hanya bisa menyampaikan sekitar 2 atau 3 hal yang terkait dengan Musa. Ada sebagian lain saya baca di blog Isa di dalam Al-Quran, tapi ini blognya misionaris, blog Kristen, ya. Nah, Isa di dalam Al-Quran itu mengatakan persamaan lain adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat, Yesus juga punya mukjizat, menghidupkan orang mati, menciptakan yang hidup dari tanah liat, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi jawaban itu tidak memuaskan. Karena kalau patokannya seperti itu, kita bisa meletakkan ramalan ini kepada semua nabi dari Bani Israel, tidak mesti kepada Nabi Isa bin Maryam. Kalau persamaan dengan Musa hanya sama-sama dari Bani Israel, maka ada ribuan nabi yang berbangsa Bani Israel, dan ada ribuan nabi yang memiliki mukjizat dari kalangan Bani Israel. Ayat ini, saudara sekalian, harus kita garis bawahi kata-kata misl. Min wasati ikhwatihim mislaka, seperti engkau wahai Musa. Kata-kata misal dalam bahasa Arab itu menunjukkan kemiripan dari banyak segi. Dari banyak segi. Kata Syekh Ahmed Deedat, ada 8 argumen yang membuktikan bahwa ini bukan tentang Nabi Isa, tetapi tentang Nabi Muhammad SAW. Persamaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa itu dengan Nabi Musa itu jauh lebih banyak. Kalau Domine Van Herden hanya menyebutkan 2 atau 3 persamaan antara Nabi Isa bin Maryam dengan Nabi Musa, maka Syekh Ahmed Deedat menyebutkan ada 8 hal yang menunjukkan bahwa Nabi Musa seperti Nabi Muhammad, atau sebaliknya Nabi Muhammad seperti Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama memiliki ayah dan ibu, ya kan? Nah, Nabi Isa bin Maryam tidak punya ayah. Maka Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahirnya biasa, dikandung 9 bulan lalu lahir. Nabi Musa juga seperti itu, dikandung 9 bulan lalu lahir. Sementara kelahiran Nabi Isa bin Maryam ajaib, tidak melalui proses pembuahan, ya kan? Walhasil, yang poin yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa, sedangkan Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa. Yang ketiga, Nabi Musa menikah, ya, Nabi Musa menikah. Nabi kita juga menikah. Nabi Isa bin Maryam tidak menikah atau belum sempat menikah, keburu dikejar-kejar. Awal hasil, Nabi Musa seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalatu wassalam meskipun ketika di awal dakwahnya, ya, ada di antara kaum Bani Israel yang menentang beliau, tetapi Nabi Musa tidak wafat kecuali kenabiannya diterima oleh seluruh Bani Israel. Nabi kita pun begitu, di awal dakwahnya memang banyak yang menentang, tetapi tidaklah Nabi kita wafat kecuali bangsa Arab menerima ajaran beliau. Sementara Nabi Isa bin Maryam terusir, ya kan? Terusir. Dalam akidah mereka bahkan dibunuh, disalib. Ini berarti Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa. Itu yang keempat. Yang kelima,
Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintah di bumi, beliau mengatur. Begitulah Nabi Muhammad SAW, beliau memerintah di bumi, di Madinah, mengatur. Ini untuk mal, ini untuk sosialnya, ini untuk perangnya, ini untuk dakwahnya. Sementara dalam akidah mereka, Nabi Isa bin Maryam memiliki kerajaan di langit, bukan di bumi. Maka Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad yang seperti Nabi Musa. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Seperti halnya Nabi Musa yang membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Sedangkan Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Yang ketujuh, wafatnya. Nabi Musa wafat secara biasa, sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat juga seperti biasa. Sedangkan Nabi Isa dalam akidah mereka wafat dalam keadaan disalib. Maka Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa, sedangkan Nabi Isa atau Yesus dalam akidah mereka tidak sama seperti Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa dikubur di bumi. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau saya ada di tanah Yerusalem, akan saya tunjukkan di mana kuburan Musa. Nabi Musa dikubur di bumi. Nabi Muhammad SAW juga dikubur di bumi. Sedangkan Nabi Isa bin Maryam tidak. Gitu kan. Nah, ini jelas terlalu banyak hal yang memang tidak terang benderang, membutuhkan penalaran. Ya, tetapi itu mestinya bagi seorang ahli di dalam membaca Alkitab, baik Taurat ataupun Injil, dia dapat menemukan kebenaran. Contoh lain tentang sifat Nabi adalah disebutkan dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Saya yakin kalau saya bacakan dan saya terjemahkan, Bapak faham cerita mana yang saya maksudkan. Allah berfirman, "Aw yadfa'ul kitaba liman la ya'riful kitabah wa yuqalu lahu iqra' hadza fayaqulu la a'riful kitabah." Itu terjemahan Arabnya. Artinya, atau ketika kitab itu diserahkan kepada seseorang yang dia tidak bisa membaca dan menulis, lalu dikatakan kepadanya, baca ini, dan dia menjawab, la ariful kitabah, saya tidak mengerti tulisan. Kisah apa itu? Ya kan? Itu Nabi Muhammad berarti. Itu kalau hadisnya bisa kita baca dalam kitab hadis Sahih Imam Bukhari, babnya bab fi bad'il wahyi, bab permulaan wahyu, hadis nomor 3. Disebut dalam Yesaya 29:12 tentang seseorang itu. Yang nggak bisa baca tapi dikasih kitab, gitu kan? Itu subhanallah. Kata Syekh Nawawi, Al-Quran turun untuk membenarkan apa yang disebut dalam kitab kalian. Ini ada di dalam Al-Quran. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, dialah Allah yang telah mengutus di kalangan kaum yang ummi seorang rasul dari mereka. Itu Nabi kita, An-Nabi Al-Ummi. Setelah Allah ingatkan, ini loh yang dibenarkan Al-Quran tentang tauhidullah, membenarkan Al-Quran, membenarkan prinsip tauhid dalam Taurat. Lalu tentang sifat Nabi SAW, Al-Quran turunkan itu, membenarkan apa yang disebut tentang sifat Nabi pada kitab kalian. Kata Syekh Nawawi yang ketiga, wa ba'di syara'i, dan tentang sebagian hukum syariat seperti masalah rajam. Itu perintah pertama, imani itu. Sebagaimana kamu beriman tentang itu di dalam Taurat, maka berimanlah terhadap Al-Quran, karena Al-Quran bersesuaian dengan Taurat kalian dalam hal-hal tersebut. Yang kedua, Allah berikan larangan. Apa kata Allah? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu, wahai Bani Israel, menjadi orang pertama yang ingkar atau kafir terhadap Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang ada di kota Madinah, dua suku besar ini adalah panutan bagi kaum Yahudi yang lain seantero Jazirah Arab. Kalau mereka beriman, maka akan dipanuti. Kalau mereka tidak beriman, maka akan diikuti, karena mereka panutannya. Jadi seolah-olah Allah tidak mengatakan kalian ini diikuti oleh Yahudi yang lain. Kalau kalian menolak, padahal kalian tahu ini kebenaran,
maka kalian menyebabkan sesatnya sekian banyak orang yang lain yang mereka mungkin tidak tahu seperti halnya kalian. Nah, itu Syekh Nawawi mengatakan begini, wala takunu awwala man jahada ma'al ma'rifah li'anna kufra Quraisy kana minal jahli la ma'al ma'rifah. Seolah-olah Allah hendak mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian menolak atau menentang dakwahnya Nabi dan menolak Al-Quran itu dengan ilmu kalian, padahal kalian sudah diberikan pemahaman dan pengetahuan. Itu besar akibatnya. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka kufur, mereka menolak karena mereka tidak tahu. Jadi seolah Allah tidak mengatakan akan ada perbedaan konsekuensi yang akan aku berikan antara orang yang melanggar karena dia tidak tahu dan orang yang sengaja melanggar padahal sudah tahu. Nah, seolah ada ancaman begitu. Nah, itu larangan. Larangan yang pertama. Larangan yang kedua, kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu memperjualbelikan atau janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit di sini maksudnya adalah ya murah. Tentu kita bicaranya dunia dan seluruh isinya. Syekh Nawawi mengatakan begini, wa dzalika li anna ru'asa al-yahudi mislu Ka'ab ibn al-Ashraf wa Huyai ibn Akhtab wa amsalihima kanu ya'khuduna min safalatil yahudil hadaya. Para pemimpin Yahudi di Madinah seperti Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab dan yang lain-lain, mereka memonopoli pengetahuan tentang Taurat, tidak diajarkan kepada semua orang, sehingga tidak semua orang Yahudi bisa membaca kitab suci mereka. Kemudian mereka terbiasa mengambil hadiah, mengambil dunia dari orang-orang bodoh Yahudi. Nah, mereka khawatir kalau mereka menyampaikan kebenaran lalu orang-orang bodoh Yahudi itu masuk ke agama Islam, wah, inqata'at, berhenti hadiahnya, nggak dapat lagi. Nah, itu. Maka Allah menyindir mereka ini memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Sedikit itu dunia. Kenapa? Syekh Nawawi mengatakan begini, wa dzalika li anna dunya kullaha bin nisbati ila din qalilah. Allah sebut ini harga sedikit karena itu dunia, dan dunia itu kalau diukur dengan agama sangat sedikit. Jadi agama dengan dunia lebih sedikit dunia. Yang dunia yang sedikit itu ya, yang dunia yang sedikit tadi kalau dibandingkan dengan yang mereka terima masih lebih banyak. Ya kan? Jadi perbandingannya yang paling banyak itu adalah agama, dunia lebih sedikit, dan yang mereka terima lebih sedikit bahkan daripada dunia dan isinya. Berapa yang mereka terima? Anggaplah 1 triliun misalnya, yang mereka dapatkan 1 triliun. 1 triliun itu sedikit dibandingkan dengan dunia. Nggak tahu ada berapa triliunkah perbendaharaan dunia itu, dari emasnya, dari berliannya, dari minyaknya. Jadi yang mereka terima itu sedikit. Subhanallah. Dan yang sedikit yang mereka terima itu dibandingkan dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih sedikit lagi. Anggaplah mereka mendapat 1 miliar. Berapa rizki yang Allah berikan? Nikmat mata. Seandainya mereka harus menerima donor, berapa biayanya? Nikmat nafas. Seandainya mereka perlu membeli oksigen, berapa biayanya? Lalu nikmat ginjal. Seandainya mereka harus jadi nggak ada nilainya sama sekali. Bahkan apa yang mereka ambil itu lebih sedikit daripada apa yang mereka perlukan. Apalagi dibandingkan dengan agama. Nah, perintah yang terakhir dalam ayat ini kata Allah, wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kamu semua, boleh kita artikan bertakwa kepadaku, boleh kita artikan takut. Nah, saya condong pada makna takut karena ini ada ancaman-ancaman sebelumnya. Walhasil saudara sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 perintah dan 2 larangan. Ya. Perintah yang pertama beriman kepada Al-Qur'an. Perintah yang kedua di ujung untuk takut kepada Allah. Ini kita harus ambil pelajarannya, tidak hanya
bagi kaum Yahudi, bahwa ini perintah kita ambil. Allah suruh kita untuk beriman kepada Al-Quran, dan Allah suruh kita untuk bertakwa kepadanya. Lalu di dalam ayat ini ada dua larangan. Memang konteksnya untuk orang Yahudi, tetapi pelajarannya kita ambil. Larangan yang pertama adalah jangan menjadi orang yang kufur dengan ilmu. Ya, sudah tahu tetapi melanggar, jangan. Dan yang kedua, larangannya jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Ya, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.